krono itu tahu itu ibumu nggak? Tahu Kak, tahu. Kok dia bisa curiga ya? Karena sebelum-sebelumnya itu, sebelum terjadi penggerebekan, 1 bulan yang lalu itu abis maghrib atau apa, pokoknya masih sore. Biasa kan warung mie ayam tutup jam 8-an. Itu masih sore kok udah tutup. Nah terus ibuku ke kontrakan aku juga. Sering? Kayaknya Kak, aku nggak tahu karena kan aku mah kerja ya, pulang jam 8 malam gitu. Lanjut. Nah terus tetanggaku tuh aneh, kok udah tutup jam segini, kayak agak curiga gitu kan. Tapi emang warga tuh udah sering curiga kayak kok ini mah kayak bukan hubungan menantu sama mertua pada umumnya gitu, beda lah pokoknya. Tapi mereka tuh ya bingung juga gitu tuh, gimana mau ngasih tahu ke aku, maksudnya ngegepin atau gimana, bingung, nggak ada bukti kan. Akhirnya waktu malam-malam itu, berarti kan 1 bulan sebelum penggerebekan, mungkin sekitar bulan Oktober atau September ya Kak, berarti malam itu si ibuku masuk kontrakan, aku belum pulang kerja. Tetangga aku yang sebelahan banget sama warung mie ayam itu minjem tangga ke tetangga lain, minjem tangga katanya kan, ternyata dari ventilasi belakang kontrakan kita. Pas dilihat mereka lagi nggak pakai baju apapun, nggak pakai pakaian sehelai pakaian pun gitu Kak. Nah tadi posisi si mantan suamiku ada di sebelah, lagi di kulkas lagi minum kan. Nah kalau si ibuku itu ada di mau ke kamar mandi gitu, nggak tahu mau pipis atau mau apa gitu ya. Tadinya mau difoto atau di video. Nah jatuh si tetangga akunya itu. Jatuh? Handphonenya jatuh. Pokoknya intinya tidak ada bukti. Nah ketahuan dong? Enggak kedenger mu jatuhnya kayaknya gitu. Nah terus udah gitu ceritakan ke yang lain-lain gitu. Nah sebenarnya ibu-ibu tuh sering suka gosip-gosip kayak ini mah apa sih namanya, kayak ada yang aneh. Nah tapi sering tuh diomelin sama si suaminya yang pertama kali ngeliat, ih kamu tuh jangan suka ngegosip kayak gitu, nanti mah takut orangnya marah karena nggak ada bukti. Pas dia ngeliat sendiri kan ya ternyata bener dong yang suka ibu-ibu omongin tuh gitu. Akhirnya ya ngomong kali ke tetangga-tetangga situ gitu, tapi gimana caranya ngasih tahu ke aku sama ke bapak dan ke keluarga karena nggak ada bukti, nanti mah dikira kita fitnah. Mereka pikir kalian nggak tahu juga ya? Iya gitu. Terus udah gitu akhirnya ya udahlah berlalu. Pantesan kok tetangga aku sekarang mah jadi suka jarang beli mie ayam yang sekitar situ. Aku kan mikirnya oh mungkin mereka bosan kali atau kenyang jadi udah nggak suka beli mie ayam aku lagi. Ya ternyata ya mereka nggak mau beli mie ayam aku, tahu gitu tuh yang apa sih si ibuku berbuat kayak gitu. Akhirnya pada tanggal 15 itu yang tadi kan kayak digerebek, dia ngelihat si tetangga aku yang depan kontrakan itu kok ngelihat ini orang masuk kontrakan dengan waktu yang agak lama mungkin ya gitu, makanya dia nelpon ketua pemuda gitu. Ini kayak ada yang gak beres deh kayaknya. Nah ketua pemuda nelpon temannya juga kan, kalau nggak salah 3 atau 4 orang lah gitu. Nah terus ngintip ke ventilasi udara di belakang, ngintip lagi. Tapi di situ nggak ada orang Kak, di dapur nggak ada orang gitu tuh, di kayak ruang tamunya juga nggak ada orang, pokoknya di situ nggak kelihatan orang. Otomatis orangnya di kamar nih gitu kan. Terus didengerin aja tuh kayak ada orang lagi berhubungan suami istri. Wah ini mah katanya udah nggak beres katanya gitu kan. Muter ke depan tuh, diketok pintu nggak dibuka. Terus udah gitu pas didobrak ya, didobrak si mantan suamiku itu lari ke kamar mandi, ada apa ini ke kamar mandi, alasannya katanya mau BAB, dan ibuku masih di kamar mandi, di kamar Kak, kalau nggak salah cuma pakai bra aja, tapi udah bawahnya udah nggak pakai celana gitu, udah nggak, pokoknya pakai bra aja. Terus dibilang sama ketua pemuda, kamu habis ngapain? Katanya maksudnya apa kayak gini? Maaf katanya, saya hilap. Nah dari situ sih mantan suamiku kabur, dia Kak pergi gitu. Menghilang? Pergi. Sampai hari ini? Oh enggak, sekarang udah ada sih.
kabur kan dia tuh. Terus tadinya kan salah satu pemuda yang ngegerebek itu mau ngevideo ibuku gitu loh Kak, mungkin untuk bukti atau gimana kan. Ternyata ibuku bersimpuh di kakinya gitu, kayak tolong jangan divideoin. Mungkin dia juga shock, lemas juga, nggak nyangka akhirnya nggak jadi divideoin, nggak ada bukti. Misalnya aku nggak punya bukti secara nggak punya video atau foto lah intinya pada saat penggerebekan itu gitu. Nah jam setengah, aku belum tahu kan kalau itu kejadian jam 1-an siang, aku nggak tahu, aku mah tahunya dia di rumah nggak kenapa-napa. Jam 2:30 aku telepon dia, nggak diangkat-angkat. Aduh kataku, apa dia masih tidur ya, takutnya kesiangan gitu loh kan, nanti telat masuk kerjanya. Aku WhatsApp, kataku bangun, emang nggak kerja lama tuh beberapa menit. Terus dia bilang udah berangkat. Oh ya udah, kataku orang mah kalau udah sampai kerjaan tuh ngabarin kataku. Chat cewek lain masuk gak dibales, chat istri mah nggak dibales. Ya deh maaf katanya gitu. Udah tuh pas abis sholat asar waktu itu sepupu aku nelpon kan. Aku kan bukan tipe orang yang suka ngangkat telepon ya Kak. Ada apa aku bilang kan, chat aja, penting banget, terus penting, tolong angkat dulu katanya, mau ngomong. Iya kata aku kan, di chat aja atau VN, aku bilang gitu. Soalnya nggak enak sama om sama teteh karena lagi rame di kerjaan, aku bilang gitu. Terus iya Risma tolong ya izin pulang sama teteh sama om katanya gitu, karena ada masalah di rumah gitu kan. Terus ya izin harus gimana, ya jelasin dulu aku gimana mau izin kalau aku nggak tahu ceritanya, aku bilang gitu kan. Itu katanya mama sama si R katanya digerebek pemuda. Hah, digerebek di mana? Yang benar, aku bilang. Nggak nyangka kan, aku bilang di kontrakan katanya digerebek sama pemuda, lagi enak katanya gitu, lagi berbuat begitu. Dan si mantan suamiku ini kabur kata aku kan. Enggak kok, dia kerja, karena kan jam 2:30 itu dia bilangnya udah berangkat kan. Aku tuh masih nggak percaya sama berita itu loh Kak, aku masih percaya bahwa ya dia kerja gitu tuh, kalian tuh salah loh gitu. Akhirnya kata saudaraku, kerjanya di mana emang, di toko yang mana? Ada di dekat sini, aku bilang. Ya udah kalau emang dia kerja, kamu bawa dia pulang ya, karena mau sidang sama Pak RT katanya gitu. Mau sidang sama Pak RT. Sidang. Maksudnya apa nih gitu, terjadi kayak gini. Terus udah gitu pas aku akhirnya kan aku nggak percaya, kayak ih ada tahu dia tuh kerja. Aku dalam hati bucin banget ya berarti ya. Iya udah kayak gitu. Aku masih berpikir positif bahwa enggak kok, kalian tuh salah. Akhirnya aku minjem motor temen aku kan, kalau nggak salah jam 5-an lah gitu. Aku ke tokonya dia karena nggak jauh kan dari tempat kerja aku. Di motornya itu di parkiran nggak ada Kak. Aku masih berpikir positif banget. Aku bilang, oh mungkin lagi ke toko temennya kali ya, ngambil barang atau apa yang harus dipinjem. Aku masuk ke dalam kan, ada kasir. Mbak maaf, aku bilang, ada Pak R nggak ya? Aku bilang gitu. Bu katanya Pak R-nya nggak masuk tahu, katanya sambil nunjukin chat kan, katanya sakit katanya. Tapi aku nggak ngeliat jelas ya, cuma kayak sambil nunjukin gitu. Jam berapa dia bilangnya? Aku bilang jam 1 atau jam 1:30 lah ya, pas waktu di penggerebekan itu. Astagfirullah, dalam hati aku, aduh aku langsung nggak tahu aku harus gimana itu Kak, blank banget lah otak aku gitu.